Masalahnya adalah dulu ya, yang paling sering kelihatan tuh satu stamina dulu ya. Lalu tactical indisiplin menurut saya itu sering banget kejadian gitu. Dan kadang-kadang kita suka overhype sendiri gitu, kecapean pemainnya akhirnya kan. Nah, makanya sekarang kan kita udah belajar. Kita punya pelatih yang berbeda, punya squad yang menurut saya sih squadnya bagus sebenarnya. Ada kombinasi pemain Liga Indonesia sama naturalisasi yang main di Liga Indonesia kan. There's no reason untuk kita sebenarnya tidak menargetkan juara lagi-lagi. Karena masalah-masalah kita yang kemarin-kemarin sekarang udah bisa kita atasi lah. Kenapa sih kita nggak FIFA Matchday-nya kita yang away? Iya itu. Iya kan? Itu selalu jadi pertanyaan gitu. Iya, kita yang away gitu. Padahal kita butuh karena untuk mental juga kan Betul, sebenarnya. betul. Gue nggak, coba nanti bisa dicek data. Kapan terakhir kali Indonesia friendly match tapi away? Jadi dulu kalau lihat lo Southgate 2018 itu, dia kan banyak banget main set piece kan. Dan dia tuh kan terinspirasi sama American football. Memang dia sering blocking gitu sering, tapi nggak pernah kiper yang diblok sama dia. Jadi back yang diblok kan. Jadi back tiba-tiba mau ngejar, tiba-tiba dihalangin. Wajar-wajar aja. Tapi kalau kiper mau lompat lo gangguin, gue bilang itu makanya kayak jambret di bis kota zaman dulu kan. Kalau timnas mau main lawan Oman dan Mozambik nih Iya. di FIFA Matchday ya. Friendly match ya. Friendly match. Ini luar biasa banget nih. Kira-kira nih Bung Ais nih, timnas bisa menampilkan penampilan terbaiknya nggak nih? Ya kalau itu tanggung jawabnya John Herdman tuh. Oh iya. Dan kan banyak selentingan tuh, ada pemain titip-titipan lah segala macem lah, itu menarik kan tuh ya. Ada pemain titipan ya? Iya, gue nggak tahu juga sih apa bener titip, kayak jasa titipan kan lagi rame Just tuh. tip ya. Just tip tuh. Mending gue langsung nanya aja nih, Betul. ke yang tahu nih ada titipan atau enggak nih. Itulah Bung Pangeran Siahaan. Pangeran Siahaan. Belum apa-apa udah ngasih beban. Emang gitu konsepnya di sini. Konsepnya gitu. Namanya sikat tipis ya. Iya, disikat tapi tipis-tipis. Tapi emang bener ya masih ada titipan ya? Titipan, enggak, masa iya sih? Mungkin Mas lebih tahu nggak ya? Tapi mungkin gini ya, apa namanya, kadang-kadang kan memang ada pelatih itu adalah pemain yang dia sukai, ya, yang dia favor gitu. Yang kadang-kadang mungkin orang merasa bahwa, loh kok dia? Pakai contoh timnas sebelah aja, Inggris misalnya kan, Piala Dunia. Orang nanya-nanya, Jordan Henderson yang ngapain dipanggil ke timnas gitu kan? Brentford ya? Iya, emang masih bisa lari kira-kira gitu kan? Nah, kan selalu ada hal-hal seperti itulah. Itu kan adalah hal prerogatifnya pelatih. Nah, perkara bahwa pelatihnya mungkin nanti ada pertimbangan lain ya itu kan urusannya dia. Bisa aja, tapi kan itu umum lah di bola. Kalau di squad yang sekarang nih, kan udah 23 nama ya? 23 yang nama. sudah Udah dipanggil fix nih. tuh. Menurut Bung Pange, yang mana yang kira-kira indikasinya titipan gitu? Nah, itu gue nggak tahu kalau itu. Gue rasa ini dititipkan Tuhan kepada Indonesia biar Indonesia bisa berprestasi. Mantap nggak jawaban? Mantap. Dari partai mana? Tahu sih afiliasinya sih. Nggak, non partai. Nah, tapi gini deh, dari 23 nama ini, yang paling Bung Pange tunggu itu siapa? Paling gue tunggu. Bentar, gue lihat lagi ya biar gue nggak salah nih ya. Again, kalau soal hype ya, hype gara-gara kemarin juara ya Beckham lah. Gue Beckham lihat. Putra, Iya lah. Beckham. Menurut gue timnas kita ini kan dalam beberapa tahun terakhir, karena banyak pemain diaspora ini kan, yang selalu jadi sorotan adalah pemain-pemain diaspora tersebut kan. Ya, tapi kemarin kita sempat lihat gimana Rizky Ridho ya, itu jadi idola gitu. Nah, terus Kambuaya ya, sekarang sih menurut gue sih waktunya Beckham ya. Dan mungkin pemain yang bikin orang excited buat nonton main ya Beckham sih. Dan juga kan mungkin karena dia Persib juga mungkin. Karena dia Persib ya, udah pasti. Cuman terlepas dari dia bermain untuk klub mana gitu kan. Karena kan excitement melihat pemain yang memang bermain di Liga Indonesia gitu, main di timnas itu saya rasa beda ya. Contoh misalnya kalau kita lihat J.I.Z misalnya, ya, main bagus ya, dia mainnya udah level Serie A bos levelnya kan. Nah, tapi ada pemain yang main di Liga Indonesia gitu bisa di main bagus di panggung yang oke, itu ada kebanggaan tersendiri kan. Sama seperti nanti kita lihat timnas Irak, ada pemain Liga Indonesia hanya satu kan, terus gitu kan. Itu sebagai orang Indonesia bangga lah lihatnya kan. Gitu. Nah, di tim ini kan ada Beckham, Marcelino balik nih. Karakternya kan dua-duanya nih 11-12 kan. Iya. Kira-kira bakal main bareng nggak menurut lo? Gue rasa sih karena ini partai friendly ya, FIFA Matchday pasti akan dicoba sih, mau lihat gitu, compatible nggak, gitu. Kita jangan sampai merasa bahwa yang satu nggak bisa bermain dengan yang lainnya sampai dicoba. Mungkin bisa berhasil, mungkin aja nggak. Tapi kan gunanya friendly match ya buat hal-hal seperti ini kan, ya trial and error lah. Dan gue juga harus bilang bahwa supporter penonton
kadang-kadang nggak boleh ekspektasi terlalu ini juga, terlalu tinggi juga lah, gitu. Ini namanya partai uji coba ini kan, dan memang kan nothing at stake. Ini kan bukan kualifikasi untuk turnamen apa, bukan babak penyisihan, nggak kan. Jadi memang waktunya untuk eksperimen lah bagi John Hartman lah. Ini kan berarti ekspektasi supporter harus dijaga ya berarti ya. betul. Kira-kira nih ekspektasi supporter boleh sampai di level berapa istilahnya nih? Boleh sampai seperti apa tingkatannya? Gini, kalau gue sih selalu merasa bahwa yang namanya friendly match, apalagi yang nggak ada ini ya, nggak ada stake-nya, itu kan yang penting taktik yang diinginkan oleh pelatih berjalan dengan baik dan berhasil. Menang seri kalah tuh menurut gue itu bukan hal yang utama sih. Kita kan nggak bisa mengharapkan tim kita menang terus gitu kan. Tapi lawannya sih bagus ya menurut gue ya. Lawan Oman tuh oke lah gitu. Masih selevel ya? Masih level rankingnya tinggian dia sih sebenarnya. Cuman masih ini masih lawan yang bisa jadi parameter kita nguji kekuatan sebenarnya. Gitu. Gue lebih suka sebenarnya Indonesia lawan timnas kayak Oman gini dibandingkan sama negara yang datang udah tahu bakal kita kalahin kan. Misalnya yang kemarin itulah pokoknya. Nah, dari 2 laga sebelumnya kan lawan St. Kitts Nevis, Bulgaria. Lu lihatnya taktik dan sentuhan John Hartman kayak gimana? Gue sih melihat bahwa dia lebih sistematis ya menurut gue ya. Oh, yang sebelumnya enggak ya? Yang sebelum enggak, kalau itu udah pasti enggak. Kalau itu. Yang mana nih? Yang Belanda kan. Kalau itu gue bilang aja. Mesti dipertegas tuh. Enggak. Kalau itu menurut gue banyak ini tactical itu main vibes saja. Nah, cuman memang kita belum melihat juga sebenarnya. Gue rasa John Hartman juga belum menemukan apa sih yang sebenarnya paling pas buat Indonesia gitu, buat timnas kita. Dia baru juga kan megangnya kan. Iya. Dia baru, dia belum nemuin. Dan memang inilah kayak gue bilang tadi, inilah saatnya untuk dia coba-coba. Untuk dia coba-coba, untuk nyoba segala macam pemain yang udah ada. Dan ini kan gak ada pemain baru ya, gak ada pemain diaspora baru kan. Nggak ada. Nggak ada kan. Belum ada. Kalau saya sih pengennya ngapain ada lagi sih gitu. Berarti nggak setuju ada lagi tambahan? Nggak, karena pertanyaan adalah sampai kapan orang mau naturalisasi gitu kan kira-kira kan. Sampai kapan gitu. Ini bukan satu model yang sustainable. Saya sih sepakat aja dengan model naturalisasi kita yang kemarin-kemarin gitu kan. Buat jadi booster, fondasi mungkin kita bisa lebih cepat sedikit dibandingkan dengan sebelumnya sih saya bisa mengerti gitu. Tapi kalau kita main football manager di timnas setiap kali window kan agak repot juga. Karena kita nggak ada batasan nih sampai kapan gitu kan. Gitu sih. Harusnya yang dipakai adalah kolam dari pemain kita sendiri harusnya. Buat saya yang lebih sustainable ya itu. Itu gitu. Itu yang kemarin kita coba itu kan model itu, dan saya sih bisa bilang itu relatif berhasil ya. Ya, kita harus mengakui bahwa Indonesia bisa melangkah jauh panjang di kualifikasi Piala Dunia itu karena ada andil yang besar dari pemain diaspora tersebut gitu. Cuman kalau ini dijadiin satu blueprint yang akan gini, apakah misalnya nanti ada kepemimpinan PSSI yang baru misalnya atau yang berikutnya, apakah akan gini terus modelnya gitu kan? Gitu. Saya sih nggak merasa ini satu hal yang kalau diterusin akan bagus buat sepak bola kita ya. Gitu. Tadi menarik tuh, bicara soal filosofi pendekatan. Ini kan masih proses mencari kan. Tapi sebenarnya timnas Indonesia ini cocoknya ini bermain seperti apa menurut Bung Pange? Saya sih merasa bahwa Indonesia ini kan lebih cocok tuh sebenarnya main yang proaktif sebenarnya. Yang proaktif tapi harus rigid secara taktikal. Lagi-lagi kita harus membandingkan sama pelatih sebelumnya ya, gitu kan. Gini, saya kalau boleh jujur ya, saya ngelihat kayak Pat Kluivert itu ngelatih tuh sama kayak Maradona ngelatih Argentina 2010, gitu kan. Ngumpulin pemain, terserah lo ngapain di lapangan gitu kan. Kurang lebih tuh mirip-mirip kayak gitu kan. Gitu. Karena susah untuk kita melihat nih dia maunya apa sih, gitu dari situ gitu. Kan kalau Sintayong jelas, ya, dia maunya kayak seperti apa. Dulu Luis Milla juga jelas dia maunya apa gitu kan. Nah, John Hartman ini saya rasa karena dia punya track record yang oke ya di Kanada gitu. Dan dia, kalau saya melihat sebenarnya ya aspek terbesar John Hartman ini, kehebatannya itu adalah man manajemennya sebenarnya. Ya, untuk dia, karena kadang-kadang penonton tuh suka lupa yang main di lapangan tuh tetap manusia kan. Bukan robot. Gitu. Technical one thing. Tapi man management itu juga hal yang penting. Gimana manage orang seperti itu. Nah, saya rasa kehebatan terbesar dia itu sih. Gitu. Dan harus diingat bahwa John Hartman ini kan bukan pemain sepak bola profesional dengan karir yang panjang, enggak kan? Dia bahkan nggak bisa dibilang main pro, dia main semi pro lah dia kan. Nah, jadi dia tahu bahwa dia sudah datang dari background yang sebenarnya bukan pemain pro. Kelebihan dia adalah soal drive dia, ya, soal knowledge dia, soal kemampuan psikologi dan motivasi dia.
Dan kita lihat bagaimana usaha dia untuk blending ke Indonesia itu luar biasa ya menurut saya. Dengan termasuk tinggal di sini ya. Iya, tinggal di sini itu menurut saya udah hal yang luar biasa lah. Nggak kayak tinggal di Belanda gitu. Iya, itu saya juga nggak ngerti kenapa sih. Kan beda antara pelatih full timer atau part timer. Oh itu part time ya? Kayaknya gitu ya. Ada probationnya dong berarti. Nah, kalau kita lihat John Herdman kan yang unik dari John Herdman nih, dia melakukan pemanggilan kadang-kadang tuh 2 kali. Nah ya. Kayak sekarang misalnya dia panggil dulu 44 pemain. Tapi belum masuk TC langsung di-cut lagi tuh jadi 23. Itu menurut lu? Nah, kalau buat itu gue nggak ngerti jujur gitu. Berarti kan dia menganggap bahwa 44 ini masuk ke dalam screening pertama. Iya. Gitu. Gue nggak tahu sebenarnya motivasinya seperti apa ya. Apakah untuk nunjukin bahwa oh nih pemain ini memang level timnas tapi mungkin belum masuk yang 23 gitu. Tapi kan pemain dipanggil timnas beda bos reputasi kan. Iya. Iya kan. Itu beda. Nggak tahu pertimbangannya apa. Itu mungkin kita bisa berspekulasi lah kalau soal itu ya. Ada ini masalah pemilihan pemain juga ya. Mungkin tadi yang disebutkan adalah mungkin ada favoritism istilahnya. Tapi kita tahu bahwa salah satu kiper di Liga Indonesia, Teja Pakualam, clean sheet-nya paling banyak. 17. 17 dari 34 match. Tapi dia tidak dipanggil juga. Ini Bung Pange ngelihatnya gimana? Ya exactly makanya. Itu dia tadi kan apa yang jadi pertimbangannya itu kita nggak bisa tahu dengan pasti, kita cuma bisa nebak-nebak aja. Dan menurut saya ini wajar untuk ditanyain ke dia sih. Ya, wajar ya. Wajar. Kalau ada gini, kalau saya tuh pengen gitu ya, karena kita suka lihat iklim bola di Eropa, kita nonton bola di Eropa semua kali ya tuh kan. Pada saat ada press con gitu, kita sebenarnya nungguin gitu bahwa teman-teman media yang punya credentials itu nanya pertanyaan yang susah sebenarnya ke dia gitu kan. Kenapa nggak dipanggil? Dan menurut saya itu wajar, karena John Herdman kan emang orang Inggris ya. Jadi dia gede di klub sepak bola yang udah modern lah. Itu wajar aja untuk tanyain sebenarnya. Dan pasti, kalau saya tuh yakin banget, dia pasti akan memberikan jawaban yang rasional akan hal tersebut. Kita nggak pernah loh lihat bahwa pelatih kita itu diminta akuntabilitas soal taktik misalnya pada waktu press con. Itu kan nggak pernah kan? Kita biarin aja dia lewat gitu kan. Ya, kita belum beruntung apa gitu kita kalau kalah kan. Itu hal yang biasa loh. Hal yang biasa. Dan buat saya, John Herdman tuh pasti suka kalau digituin gitu. Jadi kita harus challenge dia untuk dia bisa menjustifikasi lah. Dan buat saya itu bukan hal yang aneh lah. Dan ada beberapa nama kayak misalnya yang langganan timnas di era sebelumnya kayak Egy, Maulana Fikri, Witan, kemudian Witan mungkin udah tercoret di zaman Patrick Kluivert ya. Kemudian Ricky Kambuaya ya. Justru sekarang bahkan belum pernah masuk tim utama Herdman nih di 2 FIFA Matchday kemarin yang dipanggil. Kemarin juga dipanggil Mas? Nggak dipanggil. Okay. Dipanggil tapi dicoret pada akhirnya. Okay. Sebelum masuk TC. Nah, sekarang ya begitu, dipanggil di 44 tapi pas ATC 23 dia nggak masuk. Nah, itu menurut Bung Kaki gimana? Ini prerogatifnya dia ya, prerogatifnya John Herdman. Dan lagi-lagi kita harus nanya sama dia sebenarnya. Kita harus nanya daripada kita tebak-tebakan soal motivasi dia seperti apa gitu. Tapi kalau dia bilang ya sesimpel dia bilang ya saya nggak merasa dia cocok dengan skema saya, kelar urusannya kan. Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa juga gitu. Itu emang haknya dia gitu. Cuman lagi-lagi karena ini adalah pertandingan uji coba, kecuali ini adalah memang skuad resmi buat turnamen misalnya. Itu mungkin kita bisa berdebat panjang soal itu. Kalau dia cuma uji coba, dia pasti akan punya banyak jawaban lah untuk bisa jawab ini lah. Dan juga kaptennya ya, kan Jaijaz kan, tapi Jaijaz cedera, penggantinya adalah Rizky Ridho. Apakah Rizky Ridho sudah memenuhi kriteria itu menurut Bung Gue Pange? suka banget sama Rizky Ridho by the way. Bahwa pemain bola itu kan selain teknikal kan dia harus punya sesuatu yang gue bilang tuh non teknis lah. Gitu. Orang bilang aura gitu kan. Menurut gue Rizky Ridho tuh auranya ada banget. Kalem gitu ya. Kalem tapi berwibawa, ada leadership gitu. Dan menurut gue seneng banget sebenarnya lihat ada pemain Indonesia yang bermain di Liga Indonesia dengan kapabilitas tuh kayak gitu. Itu bintang, Rizky Ridho itu bintang. Masih muda lagi. Masih muda. Udah saatnya dia abroad gak sih? Menurut gue sih artis harus nyoba ya. Harus nyoba. Memang tidak berarti semua harus keluar negeri dan sukses juga, belum tentu kan. Nah, kita nggak tahu gimana jalannya, tapi harus nyoba sih. Kalau pilihannya dia abroad tapi cadangan dan di sini jadi captain, gimana? Ya pasti kalau tergantung dia main abroadnya di mana dulu kan. Iya. Anggaplah misalnya di ya kadang-kadang kan Jepang ya. Jepang sering kan ngambil pemain kita untuk engagement saya. Tapi biasanya nggak pernah dimainin. Nggak pernah dimainin. Dia ngambil cuman buat naikin follower mereka aja kan.
atau mungkin di Thailand atau apa, tapi dia lebih banyak dicadangin, sementara kalau di Indonesia utama. Menurut lo lebih bagus mana? Sebenarnya gini, kalau menurut gue Thailand, harusnya Rizky Ridho bisa main di level Thailand sih, menurut kalau Thailand ya. Kalau Jepang memang kita harus lihat dulu. Kalau Jepang, apalagi kalau negara-negara, karena Jepang itu maksud gue kita harus jujur, itu levelnya jauh di atas kita lah, gitu. Nah, cuman pasti pemain itu pasti pengen nyoba lah, pasti pengen nyoba. Memang kalau nanti akhirnya dia lama dicadangin ya lebih baik dia pulang sih. Cuman pasti kan ada drive-nya, kalau gue nggak nyoba, gue pasti akan penasaran seumur hidup nih, kira-kira gitu. Tapi kalau menurut gue level Thailand masa nggak bisa sih gitu. Pemain kita banyak pemain di Thailand jadi starter kan soalnya kan. Dan juga kalau di kompetisi Asia juga Persib sempat ngalahin ya salah satu tim Thailand kan. Betul, Bangkok. Iya. Jadi sebenarnya secara kualitas ya masih bisa apple to apple gitu istilahnya. Dan kalau kita lihat kan yang paling dekat sebetulnya ini kan Piala AFF nih. Dan Piala AFF itu kita tidak bisa pakai pemain-pemain abroad lah, pemain-pemain Eropa lah. Kalau abroad Thailand mungkin bisa ya. Kira-kira kalau lo lihat nih, kok kenapa John Herman nggak langsung pakai pemain yang untuk fokus Piala AFF aja sih? Karena sebentar lagi kan Piala AFF. Bulan Juli ya? Setelah Piala Dunia. Juli Agustus. Gue tidak menyangka sedekat itu AFF. Bulan Juli ya? Bulan Juli. Kalau itu pertanyaan. Iya. Ngapain manggil pemain yang nggak bisa dipakai kan kira-kira gitu kan? Oke. Mungkin ya ini cuma tebak-tebakan. Bisa jadi. Ya sayang aja pemain udah dinaturalisasi kalau nggak dipanggil kan. Ya atau mungkin dia persiapan untuk jangka panjang kan, ada Piala Asia juga kan tahun depan kan. AFF kita di targetin juara nggak sih? Nah, itu Allahu alam. Itu pertanyaan bagus itu. Itu kan kemarin Simang Siur kan gitu kan. Dan apakah ini masuk ke dalam parameter KPI-nya John Herman? Piala Asia kan katanya kan. Iya, kadang-kadang kan ya PSSI kan suka kayak supir baja ya, suka gampang belok gitu. Suka geser gawang sendiri. Iya. Iya. Dia sen kanan, belok kiri gitu ya. Nah, dari situ menurut lu kita layak juara nggak sih? Dengan pemain-pemain yang ada ya, oke lah. Kita nggak pakai J.I.J.S, kita nggak pakai Kevin Verdong, nggak pakai Emil Audero, Martin Paes. Pokoknya yang di Eropa kita nggak pakai lah. Tapi kan kita di lokal kita sendiri sudah ada Tom Hai, udah ada Eliano ya, udah ada siapa lagi ya, banyak pemain-pemain diaspora yang gabung kan, Sen Patinama. Dan juga mungkin pemain-pemain yang di Thailand ya bisa main kali ya, kayak Sandy Walsh ya. Nah, menurut lu kita pantas nggak canangin target juara? Masuk akal nggak? Salah satu keanehan sepak bola kita memang adalah bahwa kita nggak pernah juara AFF kan. Itu aneh dong. Indonesia harus udah juara dari kemarin-kemarin, dari kapan tahun gitu. Dan harusnya tanpa pemain naturalisasi harus kita bisa juara. Harusnya. Jadi buat saya sih harusnya ditargetin juara. Tapi kalau mikir memang jangka panjang, Piala Asia dulu, baru nanti Piala Dunia berikutnya. Ya harusnya AFF jangan dijadiin sebagai, kalau gagal juara, kalau tidak bisa juara gagal ya. Nggak bisa gitu juga. Tapi harusnya kalau juara sih masuk akal aja harusnya sih buat kita ya. Ini juga yang jadi pertanyaan banyak netizen ya. Melihat kita udah bisa sampai ke level Asia, level dunia pun juga kita hampir masuk Piala Dunia. Juara AFF itu masih penting atau enggak? Juara AFF itu gini, dalam grand scheme of things ya, kalau ditarik dalam gambar, sebenarnya nggak penting-penting amat. Kalau kata Koci kan tuh Piala Ciki ya. Iya, tapi masa Piala Ciki aja kita nggak bisa juara, kira-kira gitu kan. Again, ini harusnya kita udah juara tuh dari kemarin-kemarin, dari tahun-tahun sebelumnya gitu, bukan sekarang. Jadi let's get this over with gitu ya, kelar, kita move on, gitu sih. Oke. Jadi Piala AFF penting masih, Piala AFF itu. Tapi gini deh, kan fakta juga kalau kita 6 kali masuk final ya, kalau masuk final 6 kali final tapi nggak pernah juara. Iya. Aneh kan? Sebenarnya kalau misal kita udah nonton timnas bertahun-tahun, masalahnya timnas Indonesia itu apa sih sebenarnya? Masalahnya? Wah panjang ini. Ini gue cuma ngomongin yang teknisnya aja, yang non teknis gak usah kita ngomongin di sini. Masalahnya adalah dulu ya, yang paling sering kelihatan tuh satu stamina dulu ya. Lalu tactical indisiplin menurut saya itu sering banget kejadian gitu. Dan kadang-kadang kita suka overhype sendiri gitu, kecapean pemainnya akhirnya kan. Nah, makanya sekarang kan kita udah belajar. Kita punya pelatih yang berbeda, punya squad yang menurut saya sih squadnya bagus sebenarnya. Ada kombinasi pemain Liga Indonesia sama naturalisasi yang main di Liga Indonesia kan. There's no reason untuk kita sebenarnya tidak menargetkan juara lagi-lagi. Karena masalah-masalah kita yang kemarin-kemarin sekarang udah bisa kita atasi lah. Better lah.
Kemarin kita merasa kita belum sukses misalnya nembus Piala Dunia atau apa, kita bandingkan sama Indonesia main ya 10 tahun lalu, 15 tahun lalu ya beda lah. Beda. Lebih bagus kok kita sekarang sih. Harus diakui. Berarti secara teknis aman ya sekarang ya? Cara itu sama. Kalau non teknisnya? Ya itu terserah lo aja gimana lihatnya. Dari segi permainan kalau kita lihat kan dari kalau dulu Sintayong masih coba-coba kan, kadang-kadang pakai pola 4 back, 3 back. kadang-kadang pakai pola 3 back, terakhir pakai 3-4-3 ya. Iya. Yang dimainin Sintayong, kemudian datang Patrick Kluivert pakai pola 4 back, gagal. Belakangan dia main pola 3 back lagi. John Herman kemarin pakai pola 3 back ya 3-4-1-2 kalau nggak salah. Nah, menurut lu sebetulnya pola yang ada sekarang nih yang paling cocok tuh pola apa sih? Gue jujur gue nggak bisa jawab kalau nanya kita apa yang paling pas buat pemain kita ya. Tapi kalau gue menyorotinya ini mas, gue lihatnya adalah kita nih kita tuh mau main setinggi apa sih pressing kita, apa kita nunggu atau enggak gitu. Apa sih yang jadi intentionnya gitu. Karena ini bener-bener kan kalau zaman Sintayong kan lebih pragmatis dia kan, ya kan. Nggak apa-apa defense yang penting gol kira-kira gitu. Saya sih gini. Yang namanya taktik keputusan apapun itu dijustifikasi sama hasil soalnya. Ya kan? Mau main sekatro apapun kalau menang ya menang kira-kira gitu kan. Nah jadi ini memang akan erat kaitannya apapun keputusan John Hartman itu sama nanti gimana hasil di lapangannya. Tapi again kalau untuk dua pertandingan ini ya, dua pertandingan uji coba ini kita saya rasa lebih baik fokus sama apa yang pengen ditampilkan di lapangan dan gimana pemain menerjemahkannya. Kita nggak pengen timnas harus selalu menang, kita pengen lihat timnas main bagus lah kira-kira gitu. Dan main bagus nggak harus main menyerang terus ya. Yeah. Yang namanya compact defense juga bisa survive tanpa bola juga itu juga penampilan bagus gitu kan. Tapi kan nanti ada yang bilang haram ball nanti. Kalau saya enggak ini kalau kita lebaran saya sih nggak setuju sama yang namanya haram ball gitu. Maksudnya yang namanya defensive football itu bukan hal yang haram gitu. Nah ini kalau ngomongin Arsenal nih pasti kan. Kalau ngerubungin kiper waktu corner itu haram baru. Tahu akannya ke sana. Kita iya. Kalau defense doang nggak apa-apa ya. Kalau defense doang ya. Iya, nggak apa-apa karena kan ya nggak ada yang larang juga kan. Nggak ada yang larang juga. Nah, dan memang tidak harus selalu bahwa sepak bola kan tidak harus selalu dimenangkan dengan main tiki taka atau main gegen pressing kan nggak harus juga. Kan tergantung pemainnya kan. Kalau lo lihat dari dua uji coba lawan Oman, lawan Mozambik. Kalau lawan Oman oke lah. Yang dituju kan pasti Piala Asia besok lah. Nah lawan Mozambik kenapa tim Afrika yang dipanggil? Ini menurut lo? Mozambik tuh rankingnya ada di bawah kita ya? Enggak kak, 101 dunia. Di atas kita. Masih di atas, cuman nggak jauh banget. Itu sebenarnya bagus ya karena memberikan warna yang berbeda lah ya dibanding kita uji coba. Menurut saya main lawan negara Afrika yang masih relatif oke gitu. Itu buat ngetes kita sih bagus ya. Mungkin aja kalau pertanyaannya kenapa lawan itu mungkin aja cuma dia yang available, bisa juga. Bisa juga. Gua mau kesana nanti. Gue ngasih jawaban diplomatis dulu di awal. Iya kan? Cuman sebenarnya itu. Iya. Cuman memang gini, yang sebenarnya jarang kita lakukan adalah ya, yang sebenarnya gue pengen lihat. Gue tahu ini pasti kaitannya sama hal-hal terkait administrasi dan finance lah. Kenapa sih kita nggak FIFA Matchday-nya kita yang away? Iya itu. Iya kan? Itu selalu jadi pertanyaan gitu. Iya, kita yang away gitu. Padahal kita butuh karena untuk mental juga kan sebenarnya. Betul. Gue nggak coba nanti bisa dicek data. Kapan terakhir kali Indonesia friendly match tapi away? Kayaknya yang Myanmar itu ya kayaknya ya. Yang zamannya Simon McManamy itu yang lawan Myanmar. Terakhir kali kita friendly match away gitu. Friendly match away gue lupa juga ya. Ya nanti sobat News boleh tulis di kolom komentar. Nggak pernah kan kita. Maksudnya dalam ingatan kita kan nggak pernah. Nah itu dia. Di pikiran lo berarti yang ditargetin PSSI itu hasil untuk timnas, maksudnya perkembangan timnas atau cuman profit? Iya pasti ada pertimbangan bisnis juga, gitu kan. Kalau mainnya di Jakarta, di Indonesia ya pasti kan kita ngomongin tiket. Kita ngomongin merchandise, kita ngomongin TV rights dan lain sebagainya lah. Itu pasti ya jadi satu pertimbangan dan menurut saya sih sah-sah aja. Cuman kan untuk bisa nge-grow timnasnya kita juga butuh dia main away kan. Nah, gitu. Mungkin bisa kita usulin sih, timnas main away lah gitu. Sekali. Memang lagi-lagi saya bilang bahwa kaitannya ini kan sama cost pasti kan. Iya. Kaitannya sama finance, biaya perjalanan dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kan ini membantu tim gitu, udah pasti membantu tim. Mungkin kalau misalnya dibalik gitu ya, Indonesia timnas away ke Mozambik, ya lucu kan sebenarnya kan. Lapangannya gimana ya lapangannya? Atau
kita kan selalu sulitnya lawan negara-negara Middle East misalnya. Oh, iya. Kenapa kita nggak away ke Middle East gitu? Main di Oman terus. Iya. Untuk ini soal cuaca lah, soal taktik ya. Itu menurut saya PSSI ini kan sudah banyak inovasi sebenarnya. Dan satu inovasi yang belum mereka bikin itu ya itu main away itu. Sering-sering away ya. Ya paling nggak dalam kan misalnya ada 2 match day kan dalam satu kalender FIFA biasanya. Ya mungkin dalam dua window jadi 4 pertandingan mungkin main away sekali lah gitu. Baru sisanya cari untung di sini gitu istilahnya ya. Iya. Tapi secara overall nih, Bung Pange, seberapa optimis dengan John Hartman akan membawa timnas Indonesia ke level berikutnya? John Hartman-nya aja ya sebagai pelatih, gue optimis. Gue suka banget gitu bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Gitu, pilihan yang tepat. Kan kemarin ada beberapa nama tuh yang dihubungkan dengan timnas kan. Ini calon pelatih segala macam gitu. Kalau sampai yang kepilih adalah pelatih yang lain, yang Belanda juga bukan dia gitu. Itu menurut saya sih mungkin saya nggak akan seoptimis ini. Gitu. Saya jujur agak surprise karena pilihannya bener gitu kan. Akhirnya ya. Jadi menurut lu John Hartman itu betul ya? Benar. Itu exactly yang kita butuhkan. Sekarang tinggal gimana ya ekosistem sepak bola kita mendukung dia gitu. Jadi makanya kalau tadi ditanya seberapa optimis, kalau kita lihat sosok pelatihnya aja sih optimis. Tapi kita tahu bahwa sepak bola Indonesia itu kan bukan cuma urusan soal teknis-teknisnya doang gitu. Banyak hal lain lah yang non teknis tadi. Iya, itu pasti, dan itu kan sudah kejadian. Maksud lo kalau udah jadi penonton sepak bola Indonesia bertahun-tahun udah paham lah ya kan. Ya, udah paham kira-kira apa yang dulu terjadi, apa yang bisa terjadi gitu kan. Nah, itu menurut saya itu juga harus diingat. Tapi kalau John Hartman-nya aja, this is a perfect choice. Ya, dan juga yang masih menjadi luka ya, luka dari supporter Indonesia adalah kita gagal ke Piala Dunia. Makanya banyak yang istilahnya masih kesel nih sama PT Kluivert istilahnya. Dimana Piala Dunia ini adalah untuk pertama kali ya, 48 tim dan juga tuan rumahnya 3 tuan rumahnya. Dan yang menariknya adalah di 2000 yang berikutnya, 2030 main di 3 benua. 3 benua, 6 negara kalau nggak salah, 6 negara. Apakah itu sebuah konspirasi supaya 2034 nanti mainnya di Arab Saudi? Karena udah pasti di Asia. Iya, memang kemungkinan yang terbesarnya memang mainnya di Arab sih. Iya kan, kemarin kan udah Qatar, sekarang Arab gitu. Dan tapi balik ke tadi poin pertama lo bahwa ini adalah soal kekecewaan. Menurut gue seharusnya kita tidak kecewa amat. Memang yang bikin menyakitkan itu memang bukan kegagalan, tapi harapan kan. Bahwa kita sempat berharap bahwa kita masuk gitu kan. Iya. Menurut saya sih kita harusnya tidak terlalu kecewa ya sama hal tersebut. Ini kan udah jauh lebih cepat dari perkiraan. Cuman memang ada what if yang akhirnya mau nggak mau gitu kita bertanya-tanya. Kalau pelatih nggak diganti, pasti nggak kayak gini gitu kan. Nah, itu kan wajar gitu kan. Itu kan what if kayak gini selalu muncul ketika udah ada kejadiannya gitu. Tapi kalau buat saya sih ini bukan kegagalan ya. Ini pelajaran yang bagus banget untuk tidak salah ngambil keputusan ketika waktu yang krusial sih. Gitu sih. Untuk tidak ganti pelatih gitu ya? Iya. Kalau itu sih iya. Itu saya rasa sih bukan cuma saya doang yang mikir gitu ya. Again, kalau ada pertanyaan, kalau misalnya tidak ganti pelatih tapi tetap gagal, gimana? Sama. Itu juga another what if kan. Tapi kan kejadiannya nggak kayak gitu. Kejadiannya kan satunya lagi kan. Jadi yang diomongin yang satunya lagi gitu. Kira-kira gitu. Iya. Tapi sayangnya Piala Dunia ini nggak ada kita. Nggak ada Indonesia, itu dia. Kita padahal 2 pertandingan lagi tuh ya. Kalau kita menang lawan Arab dan Irak lolos tuh ya. Cuman ya udahlah. Nah, dari 48 nama yang lolos nih tanpa Indonesia. Lu lihatnya kira-kira di Piala Dunia itu ini Piala Dunia yang bakal jadi seperti apa sih? Masih seru nggak sih? Masih seru nggak sih? Karena dari timnya 48 loh. Dari 32 ke 48. Terlalu banyak nggak sih? Sebenarnya kebanyakan. Dan ini kan semua maruke FIFA aja deh kan bikin beginian kan 32 aja. Menurut saya 32 tuh udah the best formatnya kan. Dulu kan 94 itu kan 24 ya Mas ya? 24 kan. 24. Menurut saya gini, ketika peringkat ketiga bisa lolos dari babak penyisihan itu sebenarnya mengurangi jeopardy kan, mengurangi bahayanya gitu. Jadi buat saya itu memang berkurang. Kayak gitu. Euro ya. Kayak Euro gitu. Itu kan jadi nggak asik sebenarnya. Bahwa peringkat 3 bisa lolos gitu kan. Nah, tapi memang sisi bagusnya adalah karena memang kalau orang yang suka nonton bola apapun gitu ya. Saya sih suka aja ngelihat banyak negara-negara yang lucu-lucu yang main bola gitu kan nanti kan. Curaçao gitu kan misalnya kita lihat kan. Tanjung Verde. Kayak Verde, Haiti. Gitu. Nah,
Saya sih tidak melihat secara kualitas sih akan berkurang karena pas pada waktu Euro kemarin juga banyak negara-negara yang dianggap cuma ikutan doang ternyata oke gitu Lumayan, kan. ya. Ternyata lumayan. Karena kan kalau kita ngomongin knockout stage, kita ngomongin soal turnamen dalam sejarah Piala Dunia selalu ada tim yang tiba-tiba hot kan. Iya. Selalu ada gitu. Maroko Misalnya gitu. Ada Senegal 2002 gitu kan. Nah, kita berharap bahwa hal-hal yang kayak gini itu akan kejadian. Dan kita bisa lihat juga sih. Kalau saya sih percaya sepak bola Asia tuh itu bagus ya. Dan saya suka banget sama Jepang, by the way. Tapi kan katanya bisa badminton doang kalau Asia. Itu katanya coaches. Itu yang bisa diomongin itu. Saya tuh suka banget sama Jepang. Ya. Saya suka banget sama Jepang, saya suka banget sama Liga Jepang, sama timnas Jepang gitu. Kenapa? Karena ini adalah bukti bahwa secara fisik sama kita beda-beda tipis. Walaupun sih sekarang mereka tuh pemain yang tinggi 180-an ke atas udah banyak sekarang, udah banyak ya. Tapi sama kita kan beda-beda tipis. Jadi ini adalah bukti ketika sepak bola diurus dengan benar, pembinaan dengan benar, lo bisa jauh sebenarnya langkahnya, bisa. Dan nggak ada naturalisasi kan, kecuali ya Zion 1-2 lah. Suzuki. Zion Suzuki itu Suzuki. masih- Tapi yang mulai kayak Zion itu juga bukan naturalisasi, orang dia lahir di Jepang, dia kan? Lahir Dia lahir di Jepang, Jepang, lahir di Jepang karena bapaknya Amerika, nyokapnya Jepang gitu kan. Kayak gitu-gitu sih menurut saya menunjukkan bahwa bisa. Itu blueprint yang harus kita contoh sebenarnya. Jepang itu contoh sukses lah. Dan kenapa Jepang bisa lebih konsisten dari Korea misalnya? Ya karena liga dan pembinaannya mereka lebih bagus memang gitu. Isinya Jerman isi pemain Jepang semua kan. Iya, banyak banget. Iya. Dulu itu pemain Jepang itu ya, kita ngomongin 2000-an, 2010-an gitu kan, pemainnya itu antara pemain-pemain yang badannya kecil-kecil kreatif gitu ya, atau model-model defensive midfield gitu yang pekerja gitu. Sekarang back main di Eropa udah banyak banget tuh. Di Bayern Munchen bahkan ya. Iya. Kita punya mereka. Gue bukan orang Jepang. Gue suka aja sama Jepang. Bahwa pemain-pemain kayak Daichi Kamada gitu main di Crystal Palace Liga Inggris dengan physical requirement yang gokil ya bisa gitu. Nah itu contoh mereka aja bisa gitu kan. Mereka aja bisa. Nah sejarahnya tuh Koro, Jepang itu jadi salah satu timnas ya yang pernah dibantai Indonesia. Zaman dulu. Gue nggak tahu, lupa skornya tuh mencolok banget. Tapi 92-an mereka langsung gapnya ngebut banget. Nah itu kenapa sih dia bisa kayak gitu tuh sampai sekarang udah bisa ngalahin Spanyol, ngalahin Jerman, terakhir Inggris ya, terakhir Inggris sampai Cole Palmer akhirnya nggak dipanggil tuh. Brazil juga kan. Seberapa hebat sih perencanaan mereka jadi kayak gitu tuh? Jadi kalau kita baca sejarah sepak bola Jepang, mereka tuh satu momen yang sangat vital buat mereka adalah mereka gagal lolos ke Piala Dunia 94. Itu di Doha tuh mereka katakan. Itu udah jadi kayak trauma nasional gitu, mereka gagal lolos kan. Itu dijadiin sebagai satu pelecut lah. Mereka benerin liganya, ya. Dulu kan kalau nggak salah Jelik juga belajarnya sama Indonesia juga kan. Ya, kabarnya gitu. Karena studi banding. Nah, karena Galatama itu modelnya yang dipakai sama Jepang. Jadi klub disponsori sama korporat soalnya. Itu bener-bener sama kejadian gitu. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Hyundai. Hyundai kan Korea. Contoh misalnya. Kawasaki. Saya ingat gini, saya ingat kalau nggak salah ya. Dulu kan kita punya Krama 3 Krama Yuda 3 berlian. Itu kan Mitsubishi kan itu kan ceritanya kan. Iya. Di Jepang itu Urawa Reds, Mitsubishi sama. Jadi mereka pakai contoh yang sama lah, kira-kira gitu. Nah, mereka benerin kompetisi profesionalnya, piramida sepak bola jadi benerin. Kalau udah pernah lihat turnamen SMA Jepang, itu penontonnya gila, penuh tuh satu stadion semuanya. Dan mereka tahu bahwa timnas jago itu nggak ujuk-ujuk muncul gitu kan, nggak ujuk-ujuk muncul gitu. Dan mereka kan agak beda sama Eropa ya, bahwa mereka tuh pemainnya itu dari sekolah, dari SMA gitu. Bahkan yang model kayak Kaoru Mitoma kan even kuliahnya soal ini, dia bikin paper soal dribble kan, soal dribble gitu. Nah dari situ dulu kita cuman lihat kayak Nakata gitu ya, kita lihat Nakamura dulu kan 1-2 segala macam. Sekarang kan mereka targetnya adalah minimum masuk ke Eropa lewat Jerman, lewat Jerman. Sampai pemain kayak Makoto Hasebe bisa jadi kapten Frankfurt tuh kan gila men sebenarnya. Jadi kapten Frankfurt tuh juara pula gitu Europa League kan, gitu. Nah mereka benar-benar tahu bahwa ini bukan proses yang instan. Dan ini negara gila. Mereka sudah mencanangkan kan by 2050 juara dunia mereka. Iya betul. 100 year vision. 100 tahun nih. Iya. Gue mau juara dunia. Dan sekarang kalau gue tanya sama teman-teman gue yang Jepang ini, mereka tuh merasa
kayak kita juara dunia itu lebih cepat dari situ. Bisa jadi Bisa sih. jadi. Bisa jadi ngelihat perkembangannya sekarang ya. Iya, dan mereka kan kampanye itu bukan dari bolanya ya, bahkan bikin kartun kan. Ya, Subasa ini apa Blue Blue Lock. Blue Lock tuh lucu sebenarnya. Karena itu kan soal nyari striker kan soalnya kan. Timnas Jepang itu masalahnya nggak punya striker bagus. Sampai sekarang ya. Cuman sekarang dia punya top score ini, Bos. Punya top score Eredivisie kan. Ayase Ueda ya? Iya. Ueda jadi striker gitu. Nah, ya itu. Jadi gimana itu udah merasuk ke dalam ini kan. Kehidupan mereka. Dan menurut gue orang yang suka nonton Liga Jepang tiap weekend, Bos. Gue suka nonton lihat Tim favorit siapa? Kashima Antlers. Oh, Kashima. Itu gue ada ceritanya kenapa? Karena dulu pas zaman gue jadi jurnalis bola awal-awal, gue kan jadi jurnalis buat kantor berita Inggris. Tapi base di sini kan. Terus gue harus cover pertandingan Liga Champions Asia. Persipura lawan Kashima Antlers di GBK. Persipura tahun situ mainnya gokil buat ukuran kita jago banget kan. Gokil. Boas dan kawan-kawan kan udah kayak Barcelona mainnya kan. Main sama Kashima 5-0, Bos. Menang Kashima. Beda level ya. Di sini. Terus dia kan main hari Rabu ya, tengah pekan gitu. Kashimanya bawa supporter 20 orang. Datang cuman buat nonton pulang habis itu. Mereka bawa banner gitu. segede tribun. Oh, Segede tribun dari bawah sampai atas tuh kan sama mukanya Zico kan, karena Zico kan legenda Kashima kan. Anjing keren banget ya. Gue jadi fans Kashima deh. jadi ada cerita di balik itu jadinya. Tapi kalau lu lihat kan Jepang itu kan olahraga utamanya bukan bola ya. Baseball ya. Nah, bandingin sama kita kan olahraga utamanya bola nih. Bahkan kita mirip-mirip Brazil nih, kayak agama bola. Tapi kenapa kita nggak bisa, Jepang bisa? Ya karena kita mungkin nggak serius aja mas ngurusin bolanya. Belum serius ya? Iya karena nggak bisa gitu, mau tiba-tiba kita di ujung, kan timnas ini kan hilir kan? Ya kita mengharapkan hilir tiba-tiba bagus, ujung-ujung nggak bisa. Nggak ada ceritanya, maksudnya negara mana yang kayak gitu, nggak ada. Even kita ngomongin Afrika ya, Afrika nih, negara yang mungkin secara ekonomi mungkin di bawah kita even gitu. Mereka kan juga nggak ujuk-ujuk di hilir, memang mereka ada faktor lain. Karena mereka bekas koloni Perancis misalnya, itu jadi mereka bisa kirim orang main ke sana gitu kan. Tapi kan kita koloni Belanda juga. Tapi apakah kita kirim orang main ke sana kan enggak sih. Kan orang-orang yang main di Belanda orang lahir di sana kan gitu kan. Jadi ya dari Afrika gitu kan. Walaupun hulunya bukan mereka yang bikin sendiri ya, bikin sama negara lain kan, banyak banget hasil didikan Perancis main di Afrika gitu kan. Tapi kan itu dibentuk ya. Sementara kita pengennya tiba-tiba jago gitu ya. Nggak bisa. Padahal ya, kalau tadi dibahas Jepang itu ada satu momen yang bikin sakit hati kan, di yang 94 itu. Kita juga ada loh, 2026 harusnya kita Piala Dunia nggak bisa masuk, harusnya jadi momen sakit. 2025 kemarin ya? Iya, harusnya jadi momen sakit hati juga dong harusnya ya. Iya, cuman itu tadi, jadi mereka 94 sakit hati nih, ya kan? 2026 itu kan panjang banget prosesnya gitu. Jadi kita sakit hati 2025 misalnya, ya 2050 lah baru kita. Butuh waktu berarti Mas. Butuh waktu, udah pasti. Nggak ada ceritanya bro. Coba lo sebut deh negara mana yang timnasnya ujuk-ujuk jago, nggak ada. Harus punya modal di hulu ya? Harus ada. Nah perkara di hulunya seperti apa, kan ada berbagai macam model gitu. Contoh lagi lah, bisa gini-gini. Jangan ngomongin Eropa lah, kalau Eropa kan terlalu established, negara lebih maju ekonominya gitu. Negara-negara Afrika, negara-negara Amerika Latin itu kan sama kita sebenarnya ya. Ekonomi, politik, infrastruktur. Itu mirip-mirip sebenarnya, mirip-mirip beneran. Ada non teknisnya ya? Itu mirip-mirip. Oh ya, apa namanya? Sepak bola jangan dicampurin sama politik misalnya. Buat saya itu nggak apa-apa. Kenapa? Lihat aja itu CBF gitu sama penyanyi Argentina. Pengurus federasinya orang politik semua, Bos. Bener sih. Itu ada bener kayak itu. Iya. Even Italia kan perdana menterinya pernah jadi Berlusconi, AC Milan kan. Jadi itu one thing, tapi kan berfokus orientasinya sama hasil kan. Gitu ya, gitu sih sebenarnya sih. Nah, sejauh mana lo lihat Jepang bakal bicara di Piala Dunia? Jepang itu kan satu grup sama Belanda. Menurut gue sih Belanda lewat sama dia. Berarti juara grup Jepang. Iya. Belanda lewat. Wow, Jepang juara grup. Belanda lewat. Bos, Jepang tuh jago, beneran. Iya. Dan sekarang itu lebih lengkap timnya daripada yang dulu-dulu ya. Tapi kan nggak ada kemarin juara grup loh. Iya kan? Kemarin juara grup. Ada Spanyol, ada Jerman ya. Kami Jerman nggak lolos grup kan. Apa ya satu lagi? Kolombia ya? Costa Rica. Sama Costa Rica. Justru lawan Costa Ricanya Jepang nggak menang, kalah kan. Iya. Karena Costa Rica lebih defend waktu itu. Dia nggak bisa dia. Iya. Tapi kan nggak ada Mitoma tahun ini. Menurutku nggak ada masalah ya. Menurut gue nih Jepang skuadnya lengkap. Jepang itu kan satu, mereka tuh kurangnya striker, sama gagal penalti terus kan dia. Iya. Ya, gagal penalti. Iya.
Makanya salah satu tujuannya si J League kan sekarang dia bikin kompetisi kan cuma setengah waktu nih. Karena dia mepet kan. Karena dia mau ngubah tadinya mulai Januari berakhir akhir tahun, sekarang dia switch mau ikutin Eropa. Dari Agustus sampai ke Mei gitu. Ikutin dia. Jadi di kompetisi yang sekarang mereka bikin itu cuman baru mulai bulan Februari, Bos. Baru kelar besok nih, di weekend besok gitu. Nah, dia bikin nggak ada seri kan. Nggak ada seri, dia kalau seri adu penalti. Oh, menarik juga itu. Penalti. Salah satu tujuannya ngelatih buat ini. Biar terbiasa. Walaupun ternyata Pemainnya kan pemainnya pemain Eropa semua, iya. Cuma tiga pemainnya, iya. Gitu, cuma 3. Salah satunya Nagatomo ya, masih Nagatomo FC Tokyo, iya. masih main juga dia tuh, 39 tahun. Ya itu apa Henderson. Tapi belum 39 lah dia. Ya dia terlihat tua, tapi nggak setua itu juga. Tapi kalau ngomongin kuda hitam Piala Dunia, apakah Jepang atau ada tim lain? Kuda hitam itu yang non-favorit lah ya, kita bilang favorit, ya. tapi dia bisa mengejutkan. Ekuador menurut gue. Ekuador waktu kualifikasi gila loh. Dia peringkat 2 tuh. Peringkat 2. Dan pemainnya oke banget. Caicedo, terus si Paco Manuno, Paco sama satu lagi. Lupa gue. Valencia ya. Enak Valencia. strikernya. Striker kan masih. Iya. Itu menurut gue oke. Dan dia selama kualifikasi mainnya bagus. Kalau yang Eropa, Norway. Haaland ya. Norway. Tapi Norway kan cuma berapa orang doang, Haaland dan paling siapa? Odegaard. Overall tapi oke sih Mas menurut gue. Kemarin juga kualifikasi juga oke sih. Habis menang ya kalau nggak salah. Kemarin lawan Swedia. Swedia menang. Dia nggak ada Haaland itu. Nggak ada Haaland, nggak ada Odegaard itu menang gitu. Tapi Mas Swedia juga udah jelek sih Swedia sebenarnya. Iya, tapi kayak tim kayak Bodo Glimt itu bisa masuk perempat final Champions League itu kan udah menunjukkan bahwa bantai Inter Milan loh. Iya. Gokil ya, Inter Milan finalis padahal. Dan Norway udah lama nggak masuk Piala Dunia kan. Iya. Udah lama. Kalau menurut lu Norway yang sekarang ini generasi emas bukan sih? Kalau kita bandingin tahun 98 ya, Tore André Flo, Ole Gunnar Solskjaer. Iya, sekarang ini generasi terbaik dia sih memang. Yang sekarang ini ya. 98 tuh 16 besar kalau nggak salah ya. 16 besar. 16 besar. Lolos dari babak grup berarti. Iya, 94 mereka nggak lolos grup, 98 seingat gue 16 besar. Nah, sekarang sejauh mana mereka? Dia tapi grup neraka tapi ya. Ini lo siapa ya? Gue lupa. Prancis, Senegal, Norway, Irak. Oh. Ya, betul. Gue sih bisa kompetitif ya. Lawan Prancis mungkin mereka bisa sering malah menurut gue. Oh, wow. Yakin ya? Ya, bisa. Kalau lihat mainnya kemarin ya selama ini ya. Tapi memang kadang-kadang banyak tim kualifikasi main bagus, begitu masuk turnamen, iya kan? Itu banyak banget kejadian gitu. Kayak gitu. Yang lain juga, tapi yang selalu jadi kuda hitam tapi nggak pernah main bagus tuh Turki menurut gue. Justru ketika dia tidak diunggulkan jadi kuda hitam, justru mainnya bagus. 2002 ya. 2002, terus Euro 2008 gitu kan ya. Kemarin pada waktu Euro terakhir kan Turki nih kuda hitam, kagak lolos grup dia. Lolos. Turki lolos ya? Lolos. Dia disingkirin dia lolos lawan Austria sampai 16 besar. Oh, 16 besar dia, benar 16 besar ya. Besar. Oh, sorry, yang nggak lolos tuh dia 2020. Iya. Yang sebelumnya ya. Itu nggak lolos. Nggak lolos tuh dia. Hancur dia itu. Hancur. Benar. Nah, kalau Maroko gimana? Maroko kemarin kan luar biasa nih, 2022 ya. Iya. Sampai semifinal. Iya. Ngalahin Portugal tuh di perempat final. Perempat ya. Sampai Ronaldo nangis itu. Ronaldo nangis. Maroko kira-kira sejauh mana? Dan sampai semifinal lagi kah? Dan juara Afrika dengan diskualifikasi kemarin. Setelah berapa? 2 bulan ya? 2 bulan. Juara Afrika versi CAS ya. Secara historis sih, negara yang mengejutkan di satu Piala Dunia, biasanya di Piala Dunia berikutnya udah nggak bisa. Zong, itu nggak zong. Itu biasanya gitu kan, selalu gitu. Tapi kita bisa lihat juga negara-negara kayak Kroasia misalnya. 2 kali berturut-turut ya. Iya, semifinal terus kan ya. Jadi kayak itu juga satu. Cuman kalau kayak Maroko sih, gue rasa sih mungkin dia nggak akan bisa ngulangin lah kayak 2022 lah. Pelatihnya diganti kan pelatihnya? Diganti. Bukan Rektegoy lagi ya. Iya, bukan. Udah secara kekuatan harusnya menurun sih harusnya. Berarti 3 ya? Jepang, Ekuador, dan Norwegia. Nah, kalau calon juaranya siapa nih? Calon juara? 4 deh. 4. Ya, menurut gue selalu jadi favorit itu sekarang kayak Spanyol, Prancis, Inggris, Brazil. Yakin lu Brazil kalau gue lihat kan nggak punya striker tuh dia. Ini tim ya. Kemarin memang ketika namanya diumumin orang pada ketawa-ketawa ya, wah segala macam ya. Pelatihnya kan Ancelotti ya. Iya.
menurut gue pemain yang dipanggil sama dia ini pemain khas Ancelotti banget ketika zaman Milan. Orang-orang tua tuh dipanggil-panggilin sama dia kan, ya kan? senior. Yang punya pengalaman. Dan Ancelotti itu kan selain taktikal dia juga main manajemen yang bagus banget ya kan. Dia bisa manage ego bintang segala macam gitu. Menurut gue ini mungkin bisa lebih bagus daripada Piala Dunia yang kemarin Brazil gitu. Tapi kan miskin taktik katanya Ancelotti. Lagi lo jangan dengerin sesat-sesat makanya. Tidak semua pelatih itu taktiko kayak Pep Guardiola kan. Enggak lah. Dulu pelatih-pelatih gede itu banyak yang sebenarnya kayak contoh misal gue kan fans MU nih. Kalau ditanya, apa sih ciri khas taktiknya Alex Ferguson? Ya nggak ada ciri khas, menang gitu aja. Caranya gimana terserah kan. Iya. Tapi kan Brazil tuh kalau menurut gue tuh downgrade ya. Kalau dulu striker Brazil pasti striker top di Eropa ya. Ronaldo, Rivaldo, Romario. Adriano, Romario. Sekarang kan siapa ya strikernya? Igor Thiago. Tapi Brentford 20-an ya? gol Brentford. tapi 20-an gol dia. Iya, luar tapi kan biasa. bukan tim gede, Pak. Tapi emang nggak ada sih mas. Maksudnya, Iya. ya strikernya siapa mereka yang main di? Joao Pedro paling, tapi itu pun nggak Nggak dipanggil. Nggak dipanggil Iya, Joao Pedro nggak ya. dipanggil. Iya. Punya. Siapa? Punya. Matias Matias Cunha. Itu kan bukan striker Ya lebih nomor ke 9 kan dia. second striker, Second winger. striker. Gue sih kalau melihat menurut gue Brazil gue lihat pelatihnya sih ini sih. Ya gue lihat pelatihnya sih. Dan Ancelotti kalau turnamen kan dengan Madrid selalu tiba-tiba ajaib. Tapi ini Piala Dunia pertama Ancelotti ya. Piala Dunia pertama Pasti sih. kan beda tuh Iya, atmosfer negara dan atmosfer klub. Klub itu beda sih. Ya gue kemarin lihat jetnya timnas Brazil sebelum terbang itu dibaptis pakai air bos. Pakai model pemadam kebakaran gitu. Jadi pas mau di orang mainnya tuh disiram air gitu kan. Semoga diberkati ya. Iya. Sama kayak Indonesia, kalau Indonesia kan dilempar Dikasih air kembang. Oh iya, air kembang. gentong itu ya. Iya, gitu itu. Gitu. Itu sih. Again, kalau gue melihat bahwa secara statistik yang diunggulkan tuh itu sih. Jerman sama Belanda tuh ada di bawahnya gitu. Argentina enggak ya? Argentina selevel sama Jerman sama Belanda. Oh, di layar kedua lah ya. Karena ya secara historis statistically, Jerman sama Portugal, Karena secara historis ya tim yang ngulang juara dunia kan siapa terakhir kali? Lah nggak ada. Nggak ada ya kayaknya. Terakhir kali Argentina 7 Brazil ini, Mas. Brazil. Brazil Oh, iya, 5862 kayaknya 58. terakhir kali. Iya, Udah itu doang. terakhir. Nggak ada lagi. Argentina nyaris ya. Argentina nyaris. Prancis nyaris. Prancis Mas. sampai Prancis nyaris. penalti doang dia Iya, kalahnya. iya. Nggak ada sih. Gara-gara itu sih makanya kan. Kalau sampai Argentina juara lagi ya gila sih. Tapi kalau dukung Inggris ya, dukungnya. Gue Inggris. Gue sih Inggris. Nah, ini kita mau ke Inggris nih, karena pemilihan pemainnya luar biasa nih pemilihan pemainnya, banyak yang aneh-aneh gitu. Kalau misalnya orang bilang Jordan Henderson dipanggil karena dia punya pengalaman, dia leader. Kalau menurut gue Jordan Henderson dipanggil buat jadi motivator di ruang ganti. Oke, kalau itu bisa diterima. Iya. Tapi pertanyaannya kenapa nggak panggil Harry Maguire? Padahal Harry Maguire juga bisa. Nah sebenarnya. itu gue juga nggak tahu. Itu jujur gue nggak tahu kenapa dia nggak panggil Harry Maguire ya. Salah satu kemungkinannya adalah gue melihat Tuchel kan mainnya sebenarnya dia maunya very high press dan agresif ya. Jadi kulit karakter pemain yang dipanggil sama dia itu yang punya speed sama punya power yang emang agresif. Kayak menurut gue yang bakal jadi backnya Inggris nih besar kemungkinan itu Mark Guehi sama Ezri Konsa. Jadi back tuh kan. Gitu. Pola 4 ya. Main 4 gitu. Terus di tengahnya juga lo lihat kan nggak ada Cole Palmer, nggak ada Phil Foden gitu. Dan kemarin tuh kan nomor punggungnya udah di fix ini, udah di confirm kan. Kan kelihatan sebenarnya siapa yang mau jadi starter kan. Itu Declan Rice sama Elliot Anderson di tengah tuh. Gitu. Di depannya mungkin ini si Bellingham atau Morgan Rogers. Terus Rashford sama Saka. Ya Harry Kane jadi inilah. Ini sih menurut gue squad yang balance. Dan nggak. Jadi menurut gue Thomas Tuchel tuh mengeliminasi bahwa ada pemain yang harus dia mainin dari bench. Di tiap turnamen, Gareth Southgate tuh selalu gitu. Dulu Jack Grealish kan, main Grealish gitu. Pas kemarin Euro, Cole Palmer kan, Cole Palmer gitu. Nah sekarang kan nggak ada, siapa yang main kan nggak mungkin. Siapa Ivan Toney disuruh main gitu. Kan. Tapi juga lucu bahwa Ivan Toney kan dia main di Saudi. Dipanggil kan. Gue sih bisa ngeliat kenapa, karena nggak ada pemain yang kayak Ivan Toney. Dia bisa jadi target man plus penaltinya jago banget. Penalti jago banget. Sisanya kan strikernya ini siapa? Ollie Watkins gitu paling. Ya, tapi ya ini squad yang menurut gue mungkin secara nama bukan yang bintang-bintang banget, tapi balance lah, menurut gue balance lah. Kalau kita lihat kan Inggris kemarin tuh kalau nggak salah perempat final ya, kalah lawan Prancis. Ya, Prancis. Dan ada satu penalti Harry Kane yang nggak masuk. Kira-kira menurut lo di tangan seorang Jerman gitu ya, Thomas Tuchel,
kalau di era Southgate kan lumayan nih. Paling nggak melangkahnya sampai knockout lah. Dan dikalahkan oleh tim-tim gede. Nah sekarang lebih progresif atau gimana? Gareth Southgate itu kan sebenarnya salah satu kritik terbesar dia adalah dia mainnya nggak bagus kan sebenarnya. Mainnya nggak bagus ya. Mainnya nggak bagus. Tapi final 2 kali loh. Iya, dan dia ngadilin set piece sebenarnya. Iya. Ngadilin set piece. Gitu. Nah, Tuchel menurut gue mainnya akan lebih bagus daripada Gareth Southgate. Pertanyaannya cukup nggak buat masuk final gitu kan? Iya. Dan ya tergantung undian juga sih nanti ketemu siapa gitu ya. Inggris sial aja ketemu Perancis kemarin pas perempat final. Menurut gue sih ini peluang untuk Inggris bisa langkah jauh sih gede. Ini di luar dari gue emang suka sama Inggris ya. Squadnya balance. Inggris punya, menurut gue walaupun orang pemain Arsenal ada, siapa Declan Rice menurut gue pemain yang oke, pemain yang bagus lah. Inggris lama nggak punya pemain oke dia sebenarnya buat jadi di lini tengah, di tengah gitu. Bagus tapi bukan level Ballon d'Or ya. Iya, bukan. Bagus aja, bagus. Balance lah dan tinggal gimana nanti Tuchel itu ketika deadlock dan sering banget Inggris tuh deadlock kan, dia mau kayak gimana? Inggris pas lawan Belanda di Euro kan juga deadlock sebenarnya sebelum Oli Watkins bikin gol menit akhir kan terakhir gitu. Nah, ketemu Spanyol yang emang secara taktik lebih superior ya udah gitu. Agak ajab juga kalau Palmer bisa bikin gol waktu itu sebenarnya kan. Nah, memang Inggris tuh pertanyaannya ketika ketemu kayak negara-negara kayak Spanyol gitu yang memang secara taktik lebih bagus daripada dia. Tapi menurut gue selain Spanyol sama Perancis sih nggak ada sih yang menurut gue ini. Tapi gini deh, kan kalau kita melihat data juga ya, tim-tim yang juara Piala Dunia itu dilatih oleh pelatih di negaranya sendiri. Ya ambil contoh pelatih misalnya lokal ya? pelatih lokalnya, misalnya Argentina yang juara Scaloni. Sedangkan Inggris ini dilatih oleh pelatih Jerman. Ini apakah bisa terputus nih mitos ini? Apa kayaknya mau sulit nih? Sebenarnya sih kalau kita mau lihat secara statistik kenapa begitu, karena memang ya kebanyakan negara Eropa, negara Amerika Latin yang jadi juara, ya dia punya policy pelatihnya pelatih lokal gitu. Baru kan ketika negara yang mentok kayak Inggris dulu ketika di Eriksen ya pertama kali kan Eriksen. Berhasil juga bikin heboh kan, gimana bisa orang Italia jadi pelatih timnas gitu kan. Nah, tapi ya kalau Jerman aja bisa juara di Amerika Selatan kan ketika di Brasil 2014 kenapa enggak Inggris gitu. Tapi kalau kita mau ngomongin aspek sejarah dikit ya. Bahwa sejarah dan antropologi bahwa orang Jerman orang Inggris itu kan sebenarnya bersaudara. Even House of Windsor ini kan Charles Elizabeth orang Jerman asli kan. Jadi Thomas Wolfe orang Inggris juga. Iya, bisa sih. Bisa. Secara nggak langsung ya. Bisa. Terakhir deh, ini bahas sedikit ke klub ya, karena Bung Pang ini fans MU sejati nih. Terakhir betul. ya, MU. Nah, MU dapat Ederson tuh. Ederson, kabarnya ya sudah Ederson Atalanta udah Hirvigo lah itu Hirvigo lah udah, kata Romano ya. Dapetin Ederson dan mau ngambil Adam Wharton atau siapa atau Elliot Anderson. Iya, Elliot Anderson ya, satu nama lagi lah untuk di tengah. Menurut lu MU musim ini kayak gimana? Dan apakah Carrick bakal mengulangi kegagalan Solskjaer? Solskjaer kan setelah waktu dia jadi pelatih caretaker kan bagus banget tuh. Pas dipermanenin langsung drop. Kayak gimana menurut lu? Carrick kan udah jadi pelatih jadi manajer MU itu bulan Januari ya. Nah. Jadi klasmen Premier League dari Januari sampai kemarin finish. Kalau liganya mulai bulan Januari, yang juara MU, Mas. Iya. Itu benar. Poinnya paling banyak soalnya. Bener. Memang masih banyak learning curve lah ya. Dia juga kadang-kadang, wah kalau plan A-nya nggak berhasil, plan B-nya nggak ada gitu. Tapi sih sangat-sangat menggembirakan sebenarnya ya, ngelihat Carrick. Amorim tuh nightmare, itu mimpi bodoh ampun tuh. Itu maksud gue MU itu sudah pernah mengalami Giggs, sudah pernah mengalami siapa yang orang Austria tuh? Rangnick, ya. Udah mengalami era downfall ya Ten Hag gitu. Nggak ada sehancur Amorim, Bos, itu bener-bener. Udah gitu udah hancur dia bilang minta sabar lagi kan. Dengan pemain yang sama, MU bisa finish peringkat 3 gitu. Pemainnya sama loh. Mirip-mirip. Ya, jadi sangat encouraging. Gue suka sebenarnya Carrick ditunjuk. Dan sebenarnya beda kalau waktu itu dibandingin sama Solskjaer. Solskjaer jadi musim pertamanya dia jadi full time manager. MU peringkat 2, Bos. Peringkat 2. Yeah. Nah, ketika beliau didatangkan dari Juventus ke Old Trafford. Beliau Cristiano Ronaldo gitu kan. Itu kan ya gue nggak tahu kalau ada fans MU yang denial bilang bahwa Ronaldo tidak berpengaruh kepada boneka pemain MU. Berpengaruh banget jelas-jelas. Karena dia nggak mau pressing, nggak mau lari lah kira-kira gitu.
Nah itu kan masalah ini nggak ada sebenarnya kan, masalah ini nggak ada. Dan kalau tadi pertanyaan Mas Haris adalah siapa sih yang cocok didatangin gitu, memang butuh satu pemain tengah lagi. Pilihannya kan Anderson, Adam Wharton, Ada Tonali. Tonali, Tchouaméni. Anderson akan rebutan sama Man City, tergantung aja. Menurut gue sih paling pas Anderson sebenarnya. 100 juta tapi. Iya, itu kan English tax lah, udah pasti. Orang Inggris harganya mahal gitu. Iya, Anderson, Adam Wharton orang Inggris dua-duanya. Walaupun Anderson sama Wharton gaya mainnya beda. Adam Wharton sebenarnya lebih stylish, lebih bisa passing cut lebih jago dia. Kalau Tchouaméni sebenarnya dijual sama Madrid harganya oke, gue sih prefer Tchouaméni sebenarnya. Ambil Tchouaméni. Ambil Tchouaméni. Tapi apa dijual sama Madrid? Iya, itu dia kan Tanda tanya pertanyaannya. tuh. Salah satu aset itu. Tapi kan dia kemarin udah sempat berantem sama siapa ya malam ini? Sama Valverde kan. Nah, bisa jadi sih karena dia udah ribut kan. Bisa jadi. Gitu. Nah, peluangnya kalau Anderson ke Man City, kalau Iraola ke Liverpool. Tadi kan ada Adam Wharton mau ke Liverpool. Bisa jadi Iraola malah milih si Alex Scott kan dari Bournemouth juga tuh. Jadi peluangnya gede sih. Nah, tengah sama nyari back lagi. Udah sih menurut gue. Ya, nyari back lagi. Kalau tiba-tiba MU bisa meyakinkan Lewandowski main ke ini kan. Main ke MU. Tapi kan udah tua tapi. Ya jadi bench aja. Iya. Dulu kan juga orang bilang Cavani pas datang ke MU juga udah katro kan masih oke. Masih lumayan ya Cavani ya. Terus Zlatan juga kan udah katanya udah kelar masih bagus dia. Lewandowski di Barcelona masih gacor. Masih kan? gila. Ya. Juve mau ngambil. Iya loh. Ya kalau Juve kan pemain gratisan yang diincer. Kira-kira MU bakal finish ke berapa di musim depan? Bakal juara nggak? Juara lah. Juara ya? Kalau orang jago mah juara lah. Setelah City kan ganti pelatih nih. Iya, juara. City ganti pelatih, Maresca. Chelsea ganti pelatih, semuanya ya. Iya, Arsenal doang ya enggak? Arteta masih. Yakin bisa goyang loh. Arteta. Apa? Lawannya Arteta loh. Iya. What's so special about Arteta? Nggak ada. Gini, satu taktiknya Arteta yang menurut gue tidak mengharamkan defensive football. Menurut gue tuh sah-sah aja, karena gue juga suka Mourinho kan. Tapi dia tuh akan bikin apa yang dilakukan di kotak penalti itu pasti akan dilarang pasti ntar gitu. Karena itu nggak sehat dan nggak bener gitu. IFAB itu yang bikin peraturan sepak bola itu pasti udah meeting gue rasa. Pasti udah meeting. Dan lo lihat kan kemarin waktu final Champions lawan PSG, mereka nggak berani kayak gitu kan. Karena pasti mau setnya disemprit lah, udah pasti. Karena that's one thing sebenarnya untuk lo ngeganggu ya. Tapi lo udah menghalangi sebenarnya kan. Dan sering banget mereka get away sama itu kemarin gitu. Jadi sih gue gak melihat Arsenal akan sama lagi. Dan di Piala Dunia itu bakal ada kewenangan VAR untuk membatalkan gol kalau ada pelanggaran sebelumnya. Mungkin dari kasus itu. Jadi dulu kalau lihat lo Southgate 2018 itu, dia kan banyak banget main set piece kan. Dan dia itu kan terinspirasi sama American football. Memang dia sering blocking gitu tapi nggak pernah kiper yang diblok sama dia. Jadi back yang diblok kan. Jadi back tiba-tiba mau ngejar, tiba-tiba dihalangin. Wajar-wajar aja. Tapi kalau kiper mau lompat lo gangguin, gue bilang itu makanya kayak jambret di bis kota zaman dulu kan. Jadi ada satu yang nyolek lo, ada satu yang tiba-tiba lo balik badan ada yang ngalangin gitu kan. Dan itu sangat terorganisir ya. Terorganisir itu komplotan itu. Arsenal masa komplotan. Komplotan jambret lah itu. Closing statement. Cukup. Nggak berasa baru udah hampir sejam ya kita bahas dari mulai timnas, Piala Dunia sampai terakhir ke MU dan Arsenal karena komplotan. Komplotan ya. Kok komplotan jambret yang harus ditangkap berarti ya? Harus ditangkap, harus diamankan. Polisi siapa polisinya? Apa? Polisinya siapa? Polisi Michael Carrick. Oke, close. Thank you Bung Pangi. Siap, thank you. Jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.